Halo semua, perkenalkan saya Yohanes Setiawan dengan NBI 256. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fenomena dan tantangan dalam sebuah manajemen, dalam arti dalam bisnis relationship. Sebelum itu kita harus mengetahui apa sih definisi dalam sebuah bisnis relationship. Nah, jadi setiap hubungan dalam sebuah bisnis itu dimulai pada saat transaksi pertama atau penjualan pertama. Itu baik dari sebuah pembelian atau yang dilakukan juga oleh seorang pemasok, ya kan? Nah, dari pembelian pertama itu tersebut akan mengarahkan pada kayak sebuah keputusan apakah orang tersebut atau enggak, pemasok tersebut membeli lagi atau pembelian ulang atau tidak. Nah, itu merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah uh, bisnis atau hubungan dalam sebuah bisnis. Ada beberapa faktor nih yang mempengaruhi, ya kan, dalam bisnis relationship ini. Yang faktor pertama itu merupakan transaksi masa lalu. Jadi contoh gampangnya itu kayak kita beli suatu hal gitu, kayak kita after taste dari beli itu kayak gimana sih, mungkin ya kan, mungkin dari after taste itu kayak ramah dan sebagainya seperti itu. Yang apa ya, karyawannya ramah dan sebagainya, kita merasa nyaman, ya kan, beli di sana, terus juga pelayanan yang sangat ramah, itu jadi transaksi masa lalu. Jika kita punya transaksi masa lalunya baik, punya suatu hal yang berkesan oleh pelanggan, maka hal tersebut akan menjadi keuntungan bagi suatu bisnis gitu. Atau enggak cocok lah dengan harganya, atau enggak suatu hal yang mungkin membuat pelanggan itu menjadi nyaman atau tertarik setelah membeli di tempat kita. Jadi suatu perbedaan gitu antara apa ya, perusahaan kita sama perusahaan lain. Yang kedua, ada dampak yang berpotensi dan dapat diatasi. Ya, misalnya ada dampak-dampak mungkin ada perubahan suatu hal, entah perubahan kebijakan, perubahan zaman, globalisasi, atau sebuah inovasi. Dengan adanya perubahan itu, kita juga harus bisa beradaptasi sebagai sebuah perusahaan, dan itu juga harus beradaptasi menyesuaikan dengan bentuk perkembangan zaman ini, atau enggak kesukaan sama konsumen dan pasar seperti itu. Dan selanjutnya terdapat dua jenis transaksi dalam sebuah business relationship. Yang pertama adalah transaksi discrete atau transaksi sederhana. Apa sih transaksi discrete itu? Nah, transaksi discrete itu uh, katakan transaksi sederhana karena transaksi tersebut ya transaksi yang tidak berulang, ya kan, atau tidak sering, atau enggak ya cuma sekali dan sebagainya. Contohnya seperti ada pembeli ya, apa ya, ya seorang pembeli yang beli dari pemasok, atau enggak ya penjual, ya kan, yang membeli gitu tapi tidak berlangganan. Itu merupakan transaksi diskret ya, sebuah transaksi yang dilakukan tidak sering atau cuma sekali doang seperti itu. Dan yang kedua ada uh, relasional atau kompleks. Transaksi relasional atau kompleks ini adalah sebuah transaksi yang melibatkan hubungan jangka panjang antara dua pihak, ya kan, jangka panjang. Jadi hubungan tersebut terus terus berlanjut gitu, ya kan. Jadi setelah beli gitu suatu hal, maka kita akan mendapatkan kayak suatu follow up lah seperti itu. Jadi ada keterusannya, kelanjutannya, ya kan, gimana gitu after taste dari membeli di tempat kami dan sebagainya. Contoh ya seperti kontrak jangka panjang, ya kan, dengan pemasok. Jadi kita punya kontrak gitu, jadi bukan hanya sekali kita bekerja sama, tapi sesuai dengan apa yang kita kesepakati gitu kan. Ya, jadi semua itu saling berhubungan. Dan yang selanjutnya ini yang akan saya jelaskan, di mana ada perubahan pada bidang pemasaran. Ya, perubahan dalam bidang pemasaran antara pemasaran tradisional dan pemasaran yang berulang. Pemasaran zaman sekarang lah, ya kan, dua perbedaan. Jika pemasaran katakan tradisional fokus ya,
Tradisional fokus itu lebih mementingkan dengan adanya jumlah pelanggan yang dijangkau daripada kebutuhan yang terpenuhi. Mereka lebih terfokus sama jumlah pelanggan yang jangkau. Contoh gampangnya itu seperti ya sekarang lah, mungkin dulu itu ya sandal buat universal dan sebagainya ya kan. Itu sandal dapat dipakai untuk semua kalangan dan sebagainya. Itu mungkin konsep pemikiran lama. Jadi lebih ke fokus pelanggan, semuanya dijangkau. Tidak ada klarifikasi seperti seperti jangka sandal untuk pelari atau enggak sandal atau sepatu untuk anak kecil, itu enggak ada. Karena tradisional fokus lebih mementingkan adalah jumlah pelanggan yang dijangkau. Berbeda dengan business relationship fokus yang sekarang ini. Yang sekarang itu lebih ke kebutuhan yang terpenuhi. Misal kita lihat pasar gitu, mungkin sekarang lebih banyak booming itu eh, orang-orang yang suka lari pagi dan sebagainya. Maka kita akan memasarkan, memfokuskan pada penjualan mungkin misal brand kita sepatu gitu ya, sepatu olahraga lari gitu. Kita lebih memfokuskan pada target pasar atau menyesuaikan dengan apa yang mereka butuhkan gitu. Misal seperti lari dan sebagainya, jadi kita menyesuaikan gitu. Jadi jangkau pelanggannya itu lebih terpenuhi misal, dan mungkin ada lagi nih kayak kita lebih fokus pada produk satu anak-anak atau enggak produk untuk orang dewasa atau orang tua dan sebagainya gitu, jadi lebih terfokus. Jadi itu perbedaan antara bisnis relationship fokus yang saat ini dan tradisional gitu. Jadi kalau tradisional lebih general semua, jadi semua dapat gitu, pokoknya dipukul rata. Beda dengan bisnis relationship fokus yang sekarang itu dapat uh, terfokuskan pada satu titik tujuan ya kan. Dan oke, seperti itu, demikian presentasi apa yang dapat saya jelaskan. Semoga apa yang dapat jelaskan dapat bermanfaat. Oke, terima kasih.